Pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video berkaitan video-video yang saya upload yang kemarin itu, yaitu masih membahas tentang terkait Bapak Rizik Syihab. Nah baru-baru ini Bapak Rizik Syihab itu masih menaruh dendam terhadap yaitu Kang Deddy Mulyadi. Jadi Bapak Rizik Syihab itu menuduh Kang Deddy Mulyadi akan menjadikan Jawa Barat ini sebagai provinsi berhala ya teman-teman. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar ya, tuduhan-tuduhan yang tidak pasti, tidak tepat. Bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang muslim yang taat beribadah, bahkan Kang Deddy Mulyadi itu sering berpuasa teman-teman ya. Sering berpuasa sunnah. Namun Bapak Rizik Syihab ini ketika berceramah itu menfitnah, mencaci maki, menuduh bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini akan menjadikan Jawa Barat yaitu berhala, provinsi berhala. La haula wala quwata illa billah. Nah teman-teman, jadi seperti apa perkataan dari Bapak Rizik Syihab? Coba mari kita dengarkan ya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Nah teman-teman ya, ini adalah jejak digital dari Bapak Rizik Syihab ya. Kalau berceramah itu isinya hanya menfitnah ya, menuduh bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini akan menjadikan Jabar yaitu adalah provinsi berhala. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Nah teman-teman, jadi teman-teman sudah mendengarkan yaitu tuduhan Bapak Rizik Syihab kepada Kang Deddy Mulyadi. Jadi teman-teman, Bapak Rizik Syihab ini menutupi sebelah mata ya, bahwasanya kelompoknya sendiri itu ya, kalau kita lihat mereka itu pengagung kuburan. Mereka mengubah yaitu kuburan menjadi tempat ya, seperti tempat beribadah di situ ya teman-teman, meminta berkah dan lain-lain. Coba kalau kita lihat kuburan-kuburan para Habib-Habib Alawi yang ada di Indonesia ini ya, mereka itu berbondong-bondong datang ke kuburan meminta berkah ya, lalu kemudian mereka itu memasang foto-foto yang besar ya, yaitu foto Habib Fulan. Apakah itu ya termasuk bukan berhala ya? Itu adalah berhala kuburan. Tidak ada sunnahnya ya, di dalam kuburan itu dipasang foto lalu kemudian dibuat seperti kamar pengantin. Jadi siapa ya yang mengagungkan berhala? Kang Deddy Mulyadi apa oknum Habib-Habib Alawi yang mereka itu ya beribadah di kuburan-kuburan? Apalagi itu si Habib siapa itu yang kemarin yang sudah meninggal, kuburannya itu dibuat megah, dipasang foto, dimintai berkah dan lain-lain. Nah teman-teman, jadi kita bisa pastikan ya bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini ya menutup mata, malah menuduh yaitu Kang Deddy Mulyadi menjadikan ataupun ingin menjadikan provinsi Jabar ini yaitu adalah provinsi berhala. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi coba kita kenal Kang Deddy lebih dekat ya.
Jadi ini ada video di mana Kang Deddy Mulyadi ini ketika sehabis sholat Idul Fitri, Kang Deddy Mulyadi ini khutbah ya teman-teman. Dan khutbah itu Masya Allah ya, sangat bagus sekali khutbahnya. Coba mari kita simak videonya. Pada hari ini kita bersama-sama akan bersujud dan bersimpuh dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan rangkaian perjalanan ritual dan spiritual kita, bahwa kita adalah makhluk yang berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan Allah, berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan dan emosional dengan alam sebagai rangkaian zat keperciptaannya, dan kesadaran kita yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan seluruh lapisan tetangga, sahabat, saudara, handai taulan, orang tua dan keluarga. Seluruh kesadaran itu merupakan aspek historikal dan wujud pribadi kita, bahwa manusia sesungguhnya mengalami perjalanan panjang yang tidak pernah berhenti. Dalam kata orang Sunda, baik alam bihari, alam kiwari, dan alam poisu. Alam bihari para kiai menyebutnya alam roh, alam kiwari adalah alam dunia, dan alam poisu adalah alam akhir. Seluruh rangkaian itu merupakan circle yang tidak pernah berhenti. Seluruh circle itu memiliki dua kualifikasi. Yang pertama adalah kebersihan hati, yang kedua adalah keluhuran budi. Kebersihan hati adalah, dalam kaidah orang Sunda menyebutnya celik putih, celak herang, canggulan 14, jalan gede, sesapuan, adalah kebersihan jiwa, karena jiwa yang bersihlah yang akan mampu memiliki empati pada sama hidup. Maka tugas pemimpin sebagai Gubernur Jawa Barat hari ini adalah bagaimana membangun rasa empati antara pemimpin dengan rakyatnya, bukan dengan ucapan tetapi dengan tindakan. Maka empati itu harus dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang nyata dan terukur, dengan memiliki tanggung jawab pada 8 asnaf yang terus-menerus dalam setiap tahun kita santuni melalui zakat, infak, dan sedekah. Tetapi di balik itu, seluruh aparatur negara harus memiliki kesadaran yang kolektif bahwa kita semua adalah para pemegang kebijakan yang di dalamnya memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman, memberikan rasa bahagia, memberikan rasa sejahtera, bahkan mengangkat derajat mereka dalam tahapan dan tingkatan hidup yang sama, yaitu 8 asnaf. 8 asnaf dalam kaidah Islam dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu masyarakat hanya diwajibkan membayar zakat, tidak diwajibkan membayar pajak. Sedangkan kita pada hari ini, para penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, memegang kapasitas melakukan pengelolaan terhadap anggaran belanja dan pembangunan negara atau APBN, APBD, anggaran belanja dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Yang paling mendasar adalah bagaimana anggaran itu terdistribusi untuk mewujudkan rasa adil pada 8 asnaf itu. Karena apa? Karena pada zaman Rasulullah, zakat memiliki fungsi pengelolaan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Sedangkan kita hari ini memiliki kedobel anggaran. Yang pertama, Basnas mengelola keuangan melalui pembayaran zakat. Yang kedua, negara melakukan pengelolaan keuangan melalui APBD. Di balik itu ada infak dan ada sedekah. Sesungguhnya di Indonesia ini adalah pungutan untuk rasa adil masyarakat sangat banyak, melebihi negara-negara lain. Tetapi kenapa yang menjadi problem? Justru keadilan belum terwujud, justru kemiskinan belum tertangani, justru orang-orang tidak mampu sekolah, tidak mampu membeli baju seragam, tidak mampu membeli sepatu, banyak pungutan di berbagai tempat. Sesungguhnya kita yang sholat dalam setiap hari 5 waktu, kita ini melakukan pengkhianatan terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai penyelenggara negara. Langkah malunya kita di hadapan Allah di negeri yang beriman dan beramal soleh ini, ketika pungutan negara ada, pungutan zakat ada, tetapi rasa adil belum terwujud. Berarti kita sebagai penyelenggara negara belum bisa memaknai dan memahami Islam secara paripurna. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya khutbah yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Masya Allah ya, isinya ini sangat menyentuh hati ya teman-teman. Nggak seperti yaitu, minta maaf, Bapak Rizik Syihab yang isinya hanya provokasi umat ya teman-teman. Isinya hanya menuduh, menfitnah Kang Deddy Mulyadi. Tapi Masya Allah ya teman-teman ya, kalau Kang Deddy Mulyadi ini kalau ya menyampaikan ya sesuatu, pasti itu ya nyata. Maksudnya nyata itu adalah Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar langsung turun ya, turun langsung untuk membantu masyarakat ya. Jadi bukan omong-omong doang gitu ya teman-teman. Ya seperti oknum Habib-Habib gitu ya. Kalau berceramah itu hanya oknum hanya omong-omong, apalagi Bahar bin Smith ya teman-teman. Kalau berceramah itu saya akan membela rakyat.
untuk rakyat, tapi kenyataannya teman-teman itu hanya omong doang ya. Kehidupannya malah ya berkelimpangan dengan harta, mobilnya banyak, rumahnya mewah. Ketika ya kita melihat di channelnya itu seperti bos besar gitu ya teman-teman. Tapi berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi ketika mengucapkan di depan umum itu sesuai dengan fakta. Langsung yaitu turun gitu teman-teman, membantu masyarakat kecil, membantu yaitu rakyat yang lagi kesusahan, rakyat yang susah makan, itu dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi kerjanya itu nyata, bukan omong-omong doang ya teman-teman. Nah, jadi saya rasa itu ya Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang yang ya baik ya teman-teman, yang tidak hanya sekedar omong doang, tapi sesuai dengan fakta ya, dan kerjanya itu memang nyata. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya apa yang dituduhkan oleh Bapak Rizik kepada Kang Deddy Mulyadi itu hanyalah fitnah, dan katanya Kang Deddy Mulyadi ini akan menjadikan Provinsi Jabar ini adalah provinsi berhala, dan itu nggak benar ya teman-teman. Ya, itu nggak benar ya. Itu hanya Bapak Rizik Syihab saja yang ketika berceramah itu isinya hanya menuduh, memprovokasi dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, jadi kita bertemu di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.